Cara mengoptimalkan format date di dalam Google Sheet. Bagi para pemirsa yang sudah familiar menggunakan Google Sheet, fungsi format date tidaklah asing. Namun bagi yang baru menggunakan Google Sheet, membaca, memodifikasi, dan mengubah style date mungkin masih mengalami kendala. Dalam video kali ini, saya akan berbagi mengenai cara memanfaatkan format date di Google Sheet. Kami buatkan contoh kasus, yaitu pertama adalah input tanggal yang sudah ditentukan range-nya dan periode waktu tanggal yang dapat diinput. Kedua, menjalankan sort date atau menyusun tanggal secara berurutan dari yang tertua ke yang terkini. Di sini akan disimulasikan sort date dengan cara manual atau block range melalui filter dan menggunakan query. Yuk, kita langsung saja ke materinya. Letakkan kursor pada kolom tanggal. Pilih menu data, lalu pilih Data Validation. Kemudian di sisi kanan akan muncul Data Validation Rules. Klik Add Rule dan tentukan Apply to Range dari C6 hingga C9. Pada kriteria, pilih drop-down. Isikan tanggal pada option 1, option 2, hingga 4 tanggal. Untuk mempermudah, kopikan saja data tanggal dalam tahun 2025 dari sel A51 sampai dengan A54. Sekarang, kita dapat mengisi kolom tanggal dengan pilihan drop-down tanggal pada tabel A, tanggal yang ditentukan. Klik sel C6, pilih salah satu tanggal dari drop-down yang ada. Sebagai contoh, tim leader BS akan visit ke pabrik A pada 5 Agustus 2025. Maka, pilih tanggal 5 Agustus untuk tim leader BS. Selanjutnya, untuk sel C7 dan sel-sel berikutnya sampai sel C9, input tanggal dengan memilih salah satu tanggal dari drop-down tanggal. Dengan telah terisinya kolom tanggal, maka tabel A sudah dapat memberi informasi tentang jadwal visit ke pabrik A, B, C, dan D oleh setiap tim leader. Mungkin ada yang bertanya, kan kolom tanggal bisa diisi bebas, tidak harus menggunakan drop-down menu? Ya, pernyataan itu benar. Namun, apabila hanya ada 4 tanggal yang telah diputuskan oleh manajemen untuk kegiatan visit pabrik, maka pengisian bebas berpotensi ada kesalahan yang tidak perlu. Jadi, dengan menggunakan drop-down pilihan tanggal, seseorang yang ditugasi melengkapi tabel rencana kegiatan visit akan terhindar dari kesalahan pengisian tanggal yang telah ditetapkan. Sekarang kita akan membuat data entry tanggal yang telah ditentukan periode waktunya. Letakkan kursor pada tabel B, sel A14, pilih data, lalu pilih Data Validation, kemudian Add Rules. Tentukan rules-nya. Apply range A14 sampai dengan A17. Pilih kriteria Date is Between untuk menentukan rentang tanggal mulai dan tanggal terakhir. Di bawah Date is Between pada Value of Formula, isikan tanggal mulai misalnya 8 Oktober 2025, dan pada Value of Formula berikutnya, isikan tanggal akhir misalnya 8 November 2025. Lalu klik Done. Selanjutnya, mari kita isi tabel B. Perlu diingat bahwa kita telah menentukan range input tanggal mulai dari 8 Oktober 2025 sampai dengan 8 November 2025. Tanggal yang diinput di luar range tersebut akan di-reject oleh sistem. Jadi, hanya tanggal yang ada di dalam range tersebut yang akan diterima. Pada kolom mulai atau sel A14, masukkan tanggal 6 Oktober 2025. Hasilnya akan ditolak. Sekarang, masukkan tanggal 10 Oktober 2025. Diterima.
Demikian pula, kalau kita masukkan tanggal 9 November 2025, hasilnya ditolak, kita masukkan tanggal 8 November 2025, diterima. Jika pada kolom akhir, sel C14, kita masukkan rumus sama dengan A14 plus B14, dan pada kolom jumlah hari, sel B14, kita isi dengan angka, misalnya 12, yang berarti 12 hari, maka pada kolom akhir C14 akan otomatis menampilkan tanggal akhir 22 Oktober 2025. Menarik bukan? Tabel ini cocok untuk media perencanaan cuti tahunan karyawan dan akan kita bahas secara detail pada video yang berikutnya. Sekarang kita akan mencoba melakukan pengurutan atau sort tanggal. Namun, sebelumnya kita akan mengubah setting tanggal ini dari United States menjadi Indonesia. Agar perubahan dapat terlihat jelas, kita ubah dulu 2 digit bulan menjadi format teks nama bulan. Ubah format date dari format United States menjadi format Indonesia. Caranya, pilih File, kemudian Setting, lalu ganti United States di Local menjadi Indonesia, lalu simpan. Sort secara manual dengan cara kita blok range sel B41 hingga B54, kemudian klik Data, pilih Sort Range, lalu pilih Sort Range by Column B, A sampai dengan Z. Hasilnya tanggal, bulan, dan tahun sudah disusun secara berurutan, mulai dari yang tertua hingga yang terkini. Untuk memperjelas tanggal tersebut, dapat kita tambahkan hari di depan tanggal dengan cara blok sel B41 sampai dengan sel B54, kemudian klik Format, lalu klik Number, lalu pilih jenis atau tipe tanggal yang ada nama hari di depannya. Jika tidak ada, Anda dapat mengubahnya melalui menu Custom Date and Time. Sort menggunakan filter. Blok dari C40 hingga C54. C40 adalah teks tanggal yang menjadi header dari kolom ini. Kemudian, klik Data, lalu pilih Short Range, lalu pilih Advanced Range Sorting Option. Kemudian, centang Data has header row, sort by tanggal, dan pastikan A to Z. Lalu klik Sort. Hasilnya, tanggal telah disusun berurutan dari yang tertua hingga terkini. Sort menggunakan query. Kita akan menggunakan data tanggal yang masih belum berurutan dari kolom A41 dan seterusnya ke bawah. Letakkan kursor di sel D40. Ketik sama dengan query, buka kurung A40.2a, koma, tanda petik, select A where A is not null, order by A, ASC, tanda petik, koma, 1, tutup kurung, kemudian tekan Enter. Maka kolom D40 ke bawah, data tanggal, termasuk header, tanggal, telah tersusun secara berurutan. Angka 1 artinya baris ke-1 merupakan header, dalam hal ini adalah tanggal, yang mengisi sel D40. Sort menggunakan query ini sangat menarik. Dalam contoh ini, seluruh kolom A mulai dari A41 ke bawah dapat menjadi sumber input data di kolom D yang otomatis akan memasukkan data tanggal dari kolom A. Misalnya, kita menambahkan data 10/11/2025 pada sel A51. Maka data yang baru ditambahkan ini akan langsung menambah di kolom D baris 55. Akan tetapi jika tanggal tambahan adalah waktu yang lebih tua, maka data tambahan akan mengisi sesuai urutan tanggalnya. Contoh tambahan tanggal 11/03/2025
maka tanggal ini akan mengisi kolom D tepat di bawah sel D49. Jika ingin membatasi hanya range A40 sampai dengan misal A54, maka formula query-nya perlu diubah dengan mengedit range query dari A40.2a menjadi A40.2A54. Lalu tekan Enter.